Bersalin di hospital kerajaan, wanita Indonesia beri rating rendah undang kecaman. Saya baru nampak berita ini dan rasa sedikit geram dan kecewa terhadap ini. Ada satu wanita Indonesia bagi rating 2/100. Kalau di hospital kerajaan, kita nggak bisa milih dokter yang mana yang kita mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di media sosial, orang Indonesia dikecam oleh netizen Malaysia karena terkait hal ini. Jadi ceritanya, orang Indonesia ini melahirkan di hospital kerajaan Malaysia. Kemudian memberikan rating yang begitu amat sangat rendah. Pada faktanya, banyak orang Indonesia yang berobat di Malaysia dan mereka juga memuji fasilitas hospital yang ada di Malaysia dan juga pelayanannya. Tapi kali ini ceritanya cukup berbeda sehingga menimbulkan kemarahan netizen dari Malaysia. Dan tentunya buat mbaknya yang melahirkan di Malaysia, pernyataan-pernyataan seperti ini sangat disayangkan ya. Kalau mbaknya ingin mendapat layanan yang spesial, mungkin mbaknya bisa mencari hospital swasta yang mewah ya kan. Jangan melahirkan di hospital kerajaan. Di Indonesia sendiri juga sama mbak, hospital kerajaan layanannya itu juga istilahnya agak kalang kabut lah kalau melayani orang melahirkan. Sebab bukan mbaknya sendiri yang melahirkan, banyak pasien, dan mbaknya itu harus intinya sadar diri ya. Jangan istilahnya merating langsung dengan nilai yang begitu amat sangat rendah. Ini sangat disayangkan dan menimbulkan kekecohan di media sosial. Apalagi pernyataan tersebut mbaknya upload di media sosial. Dan ini juga menimbulkan kemarahan dari salah satu dokter yang ada di Malaysia loh. Langsung kita simak seperti apa sih masalahnya, kok sampai orang Indonesia yang melahirkan di Malaysia ini memberikan rating yang begitu sangat rendah. Ini sangat disayangkan ya. Bersalin di hospital kerajaan, wanita Indonesia beri rating rendah undang kecaman. Menerusi perkongsian di X, wanita Indonesia itu dipercayai telah bersalin di sebuah hospital kerajaan yang terletak di Pulau Pinang. Menurutnya, dia tidak berpuas hati berhubung layanan yang diberi oleh petugas hospital dari pelbagai aspek. Dia dilihat telah memberi rating sangat rendah untuk kesemua aspek seperti fasiliti bilik A, layanan jururawat dan layanan selepas bersalin Caesar. Dia turut memberitahu bahawa ward yang didudukinya bising dengan suara jururawat yang sedang bertugas ketika itu. Wanita tersebut turut mendakwa bayi miliknya tidak dimandikan selama 4 hari oleh jururawat dan suka untuk tidur dengan nyenyak berikutan persekitaran ward dikatakan terlalu bising. Rata-rata netizen telah mengecam wanita terbabit kerana memberikan rating serendah itu, apatah lagi mengimpikan layanan serba lengkap di hospital kerajaan. Saya baru nampak berita ini dan rasa sedikit geram dan kecewa terhadap ini. Ada satu wanita Indonesia bagi rating 2/100 servis hospital kerajaan, serba-serbi tak kena, pergi tandas pun kena jalan sendiri dan dia bagi rating yang rendah untuk semua benda. Saya sangat kecewa terhadap apa yang wanita Indonesia ini cakap. Saya pernah kerja di ward bersalin di Hospital Melaka untuk 4 bulan. Dan dia ingat, wanita ini ingat, kerja di ward bersalin adalah sesuatu yang senang. Wanita ini, dia pandai cakap ini tidak baik, itu tidak baik. Tetapi dia tahu atau tidak, kerja dalam ward bersalin adalah sesuatu yang sangat stres. Semua orang ada tekanan yang tinggi kerana kita jaga 2 nyawa. Nyawa ibu dan nyawa bayi. Dan wanita ini perlu faham, hospital kerajaan sentiasa sibuk dan banyak pesakit. Betul. Dulu saya kerja di ward bersalin, ada kala nak makan pun tak ada masa. Nak berdiri rehat sikit pun tak ada masa kerana kita sentiasa busy. Sentiasa ada sesuatu untuk buat dan banyak ibu nak bersalin. Dan wanita ini tulis, pelayanan nurse, pelayanan doktor. Dia ingat ini hotel ke? Ward bersalin adalah macam satu zon perang. Semua orang pun sibuk. Saya percaya semua jururawat dan doktor di sana sudah usaha dan buat yang terbaik. Kerana saya pernah kerja di ward bersalin, saya faham dan saya pernah melaluinya. Orang macam ni perlu fikir dahulu sebelum mereka bagi kritikan atau sesuatu komen. Isu ini juga menimbulkan kemarahan dokter yang ada di Malaysia juga karena beliau juga pernah bertugas di hospital yang melayani orang bersalin. Sama saja Pak Dokter,
di Indonesia kalau untuk hospital bersalin, semua dokternya itu sibuk ke sana, berlari ke sini, berlari ke sana. Tapi yang aneh, yang buat saya juga lah, kok bisa-bisanya mbaknya nulis pelayanan hospital kerajaan di Malaysia ratingnya rendah. Di Indonesia kan juga sama loh mbak. Terus kemudian katanya mbaknya mau ke toilet nggak diantar. Lihat terus suaminya di mana, gitu loh. Harusnya kalau mbaknya sedang melahirkan wajib ada suami yang menjaga, atau kalau tak suami sanak famili untuk mengambilkan benda-benda ini itu untuk menyuap makanan ataupun berbagai jenis lainnya. Di Indonesia kan seperti itu mbak. Setiap ada orang yang melahirkan pasti ada sanak saudara yang di sampingnya untuk melayani orang yang melahirkan tersebut. Kok bisa-bisanya nulis statement kayak gitu? Ini sangat disayangkan. Kalau menurut saya, semua hospital yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia untuk yang bagian bersalin, saya rasa masing-masing dokternya sama-sama sibuk berlari ke sana kemari. Jadi mungkin kalau andai kata tidak sempat untuk istilahnya melayani mbaknya dengan sepenuh hati, ya jangan salahkan dokternya. Salahkan pihak dari keluarga, di mana pihak keluarga tidak mendampinginya, gitu loh mbak. Saya juga pernah punya pengalaman istri saya melahirkan di hospital. Jadi saya senantiasa berada di sampingnya. Dia minta apa, dia minta ini, dia minta itu, saya yang ambilkan. Itu kalau bersalin di hospital kerajaan ya, atau hospital pemerintahan. Jadi bukan harus bergantung kepada semua dokternya, itu salah kaprah. Oke, sahabat-sahabatku semua, langsung kita simak video dari salah satu orang Indonesia yang punya pengalaman melahirkan di Malaysia. Apakah sama seperti pengalaman mbaknya? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Oh ya, satu lagi, kalau di hospital swasta, dokternya kita bisa milih mau dokter perempuan atau dokter lelaki. Kalau di hospital kerajaan, kita nggak bisa milih dokter yang mana yang kita mau ya. Jadi mana aja yang dokter yang kerja waktu kita bersalin, yaitu yang kita dapat. Tapi kalau di hospital swasta, kita bisa request mau dokter mana. Kalau Emma waktu itu Emma request mau dokter perempuan gitu ya. Atau mungkin kita ada salah satu dokter yang kita udah ngerasa cocok gitu. Cerita pengalaman orang Indonesia yang melahirkan di Malaysia, dan beliau ini menikah dengan warga negara Malaysia. Di klinik kerajaan itu tuh bener-bener gratis, tanpa dipungut biaya walau 1 sen pun, walau sepeser pun nggak ada, memang gratis. Tapi kalau untuk bersalin itu tuh 60 ringgit. Murah banget ya. Jujur ya, kalau fasilitas dan layanan semuanya itu sempurna, nggak ada kurang satu apapun. Cuma waktu itu Emma ada pengalaman buruk yang Emma sendiri itu sampai Emma trauma. Bukan maksud Emma hospital kerajaan itu nggak baik atau apa ya, nggak. Hospital kerajaan juga layanannya, fasilitasnya sangat lengkap, itu tuh Masya Allah banget. Cuma ini karena mungkin nasib Emma yang kurang baik, atau mungkin lagi apes, atau mungkin bukan rezeki Emma. Karena waktu di labor room itu ada salah satu dokter praktikal. Kalau di Indonesia anak-anak kuliahan ya yang mau menghabiskan pelajarannya, jadi kita harus praktek kan ya, dokter itu harus praktek. Jadi waktu di labor room, waktu itu sebenarnya ada dokter yang profesional di situ yang menemani, ada nurse juga. Cuma waktu itu nggak tahu kenapa, mungkin karena terlalu banyak yang bersalin waktu itu, jadi kayak kelam kabut. Kelam kabut itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jadi tiba-tiba dokter itu ada yang manggil, dok, tolong dok, gitu, kayak gitu. Terus tiba-tiba dokter yang handle Emma itu dia bilang, sebentar ya katanya gitu, dia bilang ke dokter yang praktikalnya. Akhirnya dia pergi ke sebelah.
Terus yang menghandle Emma akhirnya yang praktikal itu. Nah, sejujurnya yang dokter praktikal itu pun baik, sopan santun, ramah, pokoknya layanannya tip top. Cuma ada salah satu yang mungkin karena itu di luar kemampuan dia, jadi itu tuh hal tersebut itu tuh sakitnya luar biasa dan membuat Emma trauma sampai Emma terucap masa tuh udah gak mau bersalin lagi, udah satu aja, karena memang bener-bener trauma banget. Hanya Allah aja yang tahu perasaan Emma waktu itu, sakitnya gimana, terus gimana sih orang trauma ya, bukannya mengade-ngade atau lebay, tapi kita yang merasakan, kita tahu apa yang kita rasakan kayak gitu. Akhirnya emang memutuskan waktu itu ya udahlah satu aja lah gitu kan, karena memang masih ada perasaan trauma, perasaan takut semua itu. Akhirnya setelah beberapa tahun, masa katanya mau satu aja kan, itu akhirnya yang kedua Emma memutuskan untuk bersalin di hospital swasta. Nah, kalau dari segi sakit, dari segi layanan, dari segi yang lainnya sebenarnya sama aja, mau hospital swasta ataupun hospital kerajaan sakitnya sama aja, sakit bersalin itu ya seperti itu. Bukannya mau compare antara kerajaan dan swasta, kan seperti yang Emma bilang tadi, karena kita yang mengalami dan kita yang tahu, jadi nggak salah kan kalau ada orang yang bersalin di rumah sakit swasta ataupun di rumah sakit kerajaan, sama aja kayak gitu, tergantung kepada orang tersebut. Waktu itu Emma memilih salah satu hospital swasta yang ada di Section 13, dan hospitalnya itu kategori sederhana aja, bukannya kategori yang besar gitu ya, karena kan kalau hospital swasta itu banyak pilihannya, mau hospital swasta yang sederhana ataupun yang besar kayak gitu, dan itu tuh bayarannya juga ya pastinya beda kayak gitu. Itu kalau untuk kategori hospital swasta yang sederhana seperti itu, setiap kali check up antara Rp150 sampai 400 lebih, atau dalam rupiah itu sekitar 150 tuh sekitar 500.000 lah, 500.000 sampai ke 1,5 juta setiap kali check up. Itu tuh setiap kali check up itu bayarannya nggak sama, beda-beda. Kalau scan juga beda, mau scan 3D mau scan biasa. Tapi kalau di hospital swasta memang wajib scan setiap kali kita check up. Dan nanti obatnya itu tergantung kepada dokternya mau ngasih obat apa. Semakin banyak obat yang dia kasih, maka bayarannya semakin mahal. Nah, kalau untuk biaya bersalin di hospital swasta itu tuh kisarannya dari Rp3.000 sampai Rp5.000, dan itu tuh untuk bersalin secara normal, atau kalau dalam rupiah sekitar 3.000 itu sekitar 10 juta hingga 15 juta. Nah, kalau untuk sesar itu sekitar Rp10.000 atau dalam 30 juta rupiah. Oh ya, satu lagi, kalau di hospital swasta dokternya kita bisa milih mau dokter perempuan atau dokter lelaki. Kalau di hospital kerajaan kita nggak bisa milih dokter yang mana yang kita mau ya, jadi mana aja yang dokter yang kerja waktu kita bersalin ya itu yang kita dapat. Tapi kalau di hospital swasta kita bisa request mau dokter mana. Kalau Emma waktu itu Emma request mau dokter perempuan gitu ya, atau mungkin kita ada salah satu dokter yang kita udah ngerasa cocok gitu. Nah itu tuh biayanya beda lagi, harus ditambah lagi, itu Rp500 atau sekitar 1,5 juta tambahan untuk request dokter. Terus kamarnya juga sama, kita pilih ya mau
kamar sendiri atau 2 orang atau 3 orang. Ya tentunya kalau sendiri ya lebih mahal. Oke, itu aja sharing pengalaman Emma mulai dari mengandung sampai melahirkan, dari hospital kerajaan sampai ke hospital swasta. Emma minta maaf kalau kata-kata Emma ada yang kurang. Tolong dimaafkan, kalau ada yang silap tolong dibetulkan di ruangan komen. Baru saja kita menyimak sebuah video pengalaman orang Indonesia yang melahirkan di hospital kerajaan Malaysia dan juga hospital swasta yang ada di Malaysia. Mbaknya ini adalah warga negara Indonesia yang berkawin dengan orang Malaysia, dan mbaknya menceritakan pelayanan hospital yang ada di Malaysia, baik hospital swasta ataupun hospital kerajaan, sama-sama pelayanannya sangat-sangat bagus. Jadi untuk sahabat-sahabatku, ketika mungkin sahabat-sahabatku melahirkan di Malaysia kemudian pelayanannya kurang, sahabat-sahabatku harusnya bisa memaklumi, karena situasi dan kondisi di hospital yang bersalin, semua dokter itu kalang kabut ya, istilahnya super sibuk, jadi kesana kemari. Saya juga punya pengalaman menemani istri saya yang melahirkan di hospital. Biasanya kalau setelah selesai melahirkan, ya kan, setelah dokternya selesai bekerja, suami diperbolehkan untuk menemani. Dan di saat itulah saya melayani istri saya, dari mau dia ke toilet ataupun dia mau minta ini minta itu, saya yang melayani. Jadi tidak semuanya harus dokter yang melayani. Dokter itu super sibuk ya. Jadi setelah selesai melahirkan, ya pastinya sang suamilah yang harus menemani. Pertanyaannya, kenapa mbaknya sampai merating begitu rendah dari segi pelayanan, terus dari segi hospitalnya? Kalau mbaknya ingin pelayanan yang amat-amat sangat bagus, ya kan, harusnya mbaknya bersalin di hospital swasta dan bisa request dokter di mana dokter tersebut melayani mbaknya saja, itu baru betul. Kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya kalau mbaknya sudah melahirkan dengan selamat, itu kan termasuk sesuatu nikmat yang begitu amat sangat luar biasa, tanpa perlu membuat statement terus merating hospital kerajaan yang ada di Malaysia dengan nilai yang begitu sangat rendah. Maksud dan tujuannya itu seperti apa? Pada faktanya banyak orang Indonesia yang berobat di Malaysia, mereka menceritakan kelebihan-kelebihan yang ada di Malaysia yang tidak ada di Indonesia. Bahkan banyak sekali para orang Indonesia hampir setiap tahunnya menjadi tren berobat di Malaysia sambil berwisata. Karena apa? Salah satu pelayanan yang ada di Malaysia, dari mulai rumah sakitnya dan juga dokternya, itu mereka merasakan hal-hal yang begitu sangat memuaskan sehingga sampai bolak-balik memilih berobat ke Malaysia. Oke, cukup sekian. Semoga video ini bisa dijadikan pengajaran untuk kita bersama-sama ya. Jadi kalau mau membuat unggahan di media sosial, kita harus pikir-pikir terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu sahabatku semua, dan tidak menimbulkan kemarahan netizen. Kemarin bab soal pasal azan sudah reda, tiba-tiba ada yang viral lagi. Orang Indonesia merating hospital kerajaan di Malaysia yang begitu amat sangat tidak berpatutan. Oke, cukup sekian. Semoga video ini menjadi informasi, dan tentunya salam serumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus senantiasa hidup rukun, damai, aman, sentosa.